Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Setiawan dari kelas Parel 4 dengan NPM 4118219119119018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkembangan pertumbuhan peserta didik dengan tema perkembangan emosi peserta didik. A. Pengertian perkembangan emosi. Perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti perasaan senang atau tidak senang. Perasaan senang atau tidak senang yang menyertai perbuatan-perbuatan kita sehari-hari disebut warna efektif. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Di samping perasaan senang dan tidak senang, beberapa contoh macam emosi yang lain adalah gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Pengertian lain emosi adalah suatu pengalaman afektif yang kuat pada diri seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan pada diri individu, baik keadaan mental maupun fisik, serta berwujud suatu sikap dan tingkah laku yang tampak. Jadi, emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang nampak. Para peneliti sebagaimana dikemukakan Jali tahun 2008 menemukan bentuk-bentuk emosi untuk tiap jenis reaksi perubahan fisik tertentu seperti hal-hal sebagai berikut. Pertama, rasa marah. Ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat, dan mengalirkan energi untuk memukul, dan lain-lain. Kedua, rasa takut. Ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah pucat, dan darah terasa mengalir ke otot rongga besar. Misalnya kaki untuk dapat lari atau mata terasa awas untuk mengamati kondisi sekitarnya. Yang ketiga, rasa bahagia. Ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas dan pusat otak yang menghambat perasaan negatif dan menenangkan perasaan yang menimbulkan kerisauan. Keempat, rasa cinta. Ditandai dengan adanya perasaan kasih sayang serta pola simpatik yang menunjuk pada respon relaksasi. Yang kelima, rasa terkejut. Ditandai dengan naik alisnya individu. Hal ini merupakan untuk suatu kemungkinan menerima lebih banyak informasi atau mencoba menyelami apa yang sedang terjadi untuk merancang tindakan yang baik. Yang keenam, rasa jijik. Ditandai dengan sikap hidung mengkerut menutupnya atau ungkapan lain wajah rasa jijik akibat rangsangan bau atau rasa menyengat. 7. Rasa sedih. Ditandai dengan menurunnya kegiatan atau semangat hidup yang melakukan kegiatan sehari-hari karena menyesuaikan diri akibat adanya kehilangan yang menyedihkan atau kekecewaan besar. B. Konsep dasar teori perkembangan emosi. Mengenal kepribadian anak-anak memang sukar ditebak. Usia yang masih belum cukup matang ditambah pola karakter yang masih berubah-ubah. Untuk itu sangat penting mengetahui konsep dasar emosional anak yang bisa dipakai dalam membentuk karakter juga emosi lebih matang. Ada beberapa contoh yang dapat Anda lakukan sebagai berikut. Pertama, perlakuan dari orang tua. Salah satu konsep dasar emosional anak yang paling mudah dicontohkan yaitu dari sikap kedua orang tuanya. Apakah anak akan menjadi pribadi yang emosional atau tidak tergantung dari pola asuh ibu juga ayahnya. Apabila setiap hari anak dididik dengan bicara kasar, tindakan kekerasan, menghardik, maka besar kelak apabila tidak diarahkan pada arah yang baik, akan menjadikan sebagai pribadi pembangkang dan pemarah. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan pun ikut andil dalam konsep emosional anak. Sebuah lingkungan dengan pola yang baik akan berdampak pada pembentukan karakter juga pribadi yang sehat. Sebaliknya, lingkungan yang penuh keburukan dapat membuat pola hidup buruk bagi emosi anak di masa yang akan datang. Jadi, sangat penting ini memperhatikan lingkungan sekitar dalam rangka tumbuh kembang anak Anda. 3. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tidak hanya di sekolah, namun juga termasuk tempat kursus atau les. Apabila lingkungan pendidikan tidak mampu memberikan teladan baik bagi anak,
maka kemungkinan pendidikan tersebut menjadi gagal. Pembentukan karakter kedua setelah rumah adalah sekolah, sehingga sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk emosi anak selama mereka berada di sekolah. Yang keempat, pergaulan. Perhatikan lingkungan teman bermain anak. Bagaimana memilih teman yang membawa kepada pergaulan yang positif. Anak yang bergaul dibiarkan dalam dunia kekerasan, maka dapat mempengaruhi pola pikir juga emosinya. Jadi, perlunya monitor terhadap kegiatan anak selama ia bergaul, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, kursus, dan sebagainya. Kelima, pola bermain. Hingar-bingar permainan modern saat ini jika tidak dibatasi, maka bisa berakibat pada emosi dan karakter. Permainan gadget dan handphone mampu merusak jaringan saraf pada anak. Hal inilah yang membuat perkembangan sosial, emosi anak kepada lingkungan menjadi jauh. Batasi penggunaan gadget, luangkan waktu bersama keluarga, bermain di luar rumah seperti berpetualang, bermain di lapangan, berlibur bersama, dan sebagainya. Hal ini dapat melatih anak tidak keranjingan terhadap teknologi sekarang. 6. Kebiasaan lingkungan. Suatu kebiasaan lingkungan sekitar juga bisa menjadi contoh bagi emosi anak. Lingkungan dengan agama yang kuat mampu membawa kepada emosi anak yang baik. Sebaliknya, suatu lingkungan dengan kebiasaan yang jelek dapat berdampak pada karakter juga emosi anak yang tidak terkontrol. C. Determinan emosi. Determinan emosi saat usia prasekolah. Perkembangan emosional anak usia prasekolah dapat digambarkan bahwa seiring perkembangan fisik juga diikuti oleh perkembangan emosional, di mana respon emosional makin banyak berkaitan dengan situasi sosial, orang di lingkungan, dan rangsangan yang simbolis atau abstrak. Pada usia ini, sikap menentang bisa berubah kembali bila orang tua pendidik menunjukkan sikap konsisten dalam memperlihatkan kewibawaan dan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah berhasil secara tegas mempertahankan kewibawaan dengan berpegang teguh pada patokan perilaku tertentu, pada anak akan terjadi internalisasi nilai dengan tolak ukur orang tua dan selanjutnya bisa terjadi proses identifikasi. Pada anak akan terlihat ada kemiripan dengan orang tua dalam hal tertentu. B. Determinan emosi saat usia sekolah dasar. Emosi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial. Pola-pola emosi yang terjadi pada masa anak-anak adalah yang pertama itu rasa takut, rasa malu, rasa canggung, rasa khawatir, rasa marah, cemburu, duka cita, keingintahuan, gembira, dan kasih sayang. C. Determinan emosi saat usia SMP atau SMA. Masa remaja atau masa adolensia merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Pada masa ini dipercaya merupakan masa yang sulit, baik bagi remaja sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. Emosi yang tinggi dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkoar-koar, atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Dengan bertambahnya umur, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. D. Yang terakhir, perihal kecerdasan emosi. Kecerdasan adalah kemampuan kognitif pada suatu individu untuk memberikan alasan yang baik, belajar dari pengalaman, dan menghadapi tuntutan hidup sehari-hari. Sedangkan Chaplin mendefinisikan kecerdasan intelijen adalah A. Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. B. Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif. C. Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali. Gardner dalam serial Gah Halam
Noruzi dan Rahimi menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menciptakan produk yang efektif atau penawaran jasa yang bernilai dalam budaya, sekelompok kemampuan yang memungkinkan manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Menurut Goleman pada tahun 1999, emosi merupakan suatu perasaan yang berkaitan dengan amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, dan rasa malu. Nah, dari penjelasan di atas bahwa emosi merupakan suatu tindakan ketidakstabilan pikiran, perasaan, nafsu yang tidak terkendali. Kesimpulannya bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk menggunakan dan mengelola emosi untuk diri sendiri dan orang lain, dan kaitannya dalam mengembangkan potensi diri dan sesuai dengan dimensi-dimensi yang ada pada Goleman. Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosi dapat didefinisikan dalam 4 dimensi, yaitu yang pertama self-awareness, yaitu kemampuan manusia untuk secara akurat memahami diri sendiri dan tetap sadar terhadap emosi diri kita ketika emosi muncul. Yang kedua, social awareness adalah kemampuan manusia untuk secara tepat menangkap emosi orang lain dan mengerti apa yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, self-management adalah kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi manusia untuk tetap fleksibel dan secara positif mengarahkan perilaku diri manusia itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, relationship management. Kemampuan untuk menggunakan kesadaran emosi manusia dan emosi orang lain untuk mengelola interaksi yang berhasil. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.